Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang adab berpakaian. Pengertian adab berpakaian. Adab berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus perhiasan untuk memperindah seseorang. Nah, apa itu libas? Libas pada mulanya berarti penutup. Hal ini cocok untuk sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Kata libas digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Pakaian dinamai siap atau sahuf karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai, sedangkan kata sarabil berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Al-Quran Surah Al-Ra'd ayat 20 menjelaskan peristiwa ketika Adam dan Hawa berada di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma huriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an asihis syajarati ila antakuna malakaini au takuna minal khalidin, yang artinya kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Ayat tersebut dengan jelas menginformasikan bahwa menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia, yaitu sejak Adam dan Hawa masih di surga. Namun karena godaan setan, aurat manusia terbuka. Dengan demikian, aurat yang terbuka segera ditutup dengan pakaian sebagaimana tabiat awalnya. Ayat tersebut juga menyampaikan bahwa yang mempunyai ide untuk membuka aurat adalah setan, dan karenanya tanda-tanda keajaran setan adalah terbukanya aurat. Dan inilah fungsi pakaian. Yang pertama, menutup aurat. Fungsi awal pakaian adalah menutup aurat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dalam hal pakaian wanita dikenal juga istilah jilbab, yang mengandung pengertian segala macam jenis selendang atau kerudung yang menutupi kepala, kecuali muka, leher, punggung, dan dada wanita. Dalam Kamus Bahasa Arab Al-Muhjam dan Al-Wasit, jilbab juga dipahami segala jenis pakaian seperti gamis, dress, kebaya, dan pakaian wanita bagian luar yang menutupi semua tubuhnya. Busana muslimah haruslah memenuhi kriteria berikut ini. Pertama, tidak jarang atau transparan, ketat. 2. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. 3. Tidak menyerupai busana khusus non-muslim. 4. Pantas dan sederhana. Fungsi yang kedua yaitu perhiasan. Pakaian yang berfungsi sebagai perhiasan dapat dipahami bahwa pakaian selain untuk menutup aurat juga digunakan untuk memperindah atau mempercantik pemakainya. Adapun mengenai mode pakaian, yang terpenting adalah tidak melanggar batas-batas ketentuan agama. Adapun fungsi yang ketiga yaitu melindungi dari bencana. Dalam hal fungsi pakaian dapat melindungi dari bencana ditemukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa silalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul ara wa sarabila taqikum basakum kasalika yu'timu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimun, yang artinya, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah yang menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 81. Fungsi yang keempat yaitu sebagai petunjuk identitas.
Pakaian ini disyaratkan oleh Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang menugaskan Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada istrinya dan anak-anaknya serta wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu kulli aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihina min jalabihin salika adna ayyurafna fala yusa'in wa kana lahu ghafurur rahim. Dan artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Dan adapun nilai positif adab berpakaian, yaitu pakaian yang dipakai seseorang dapat berfungsi sebagai menutup aurat, perhiasan, dan juga dapat difungsikan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, khususnya untuk melindungi lapisan terluar tubuh, yaitu kulit. Dengan berpakaian, maka kulit yang berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan fisik karena gesekan sinar ultraviolet, kuman-kuman, panas, zat kimia, dan lain-lain dapat terjaga. Apalagi yang hidup di daerah tropis di mana sinar ultraviolet dapat menimbulkan terbakarnya kulit, penyakit kanker kulit, dan lain-lain. Maka pakaian yang dikenakan seseorang dapat melindungi kulit dan sinar tersebut. Sebagaimana pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang baik dan bersih, bukan berarti mewah. Dan membiasakan adab berpakaian. 1. Disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. 2. Berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. 3. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan, ataupun sebaliknya perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. 4. Menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. 5. Disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. 6. Tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. 7. Mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. 8. Disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Itulah penjelasan mengenai adab berpakaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.